Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan di-subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, dalam video kali ini atau dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang warung sembako minimalis yang ada di kampung ataupun di desa. Jadi warung saya ini berada di desa dan berukuran 4x4. Jadi warung saya ini tidak besar, tapi warung saya ini termasuk warung minimalis yang saya buka kurang lebih hampir 1 tahun. Jadi tanggal 17 Maret besok genap berusia 1 tahun. Ya alhamdulillah, walaupun sedikit-sedikit tapi bisa menghasilkan duit dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya sehari-hari. Jadi dalam mengelola warung yang sembako ini saya sudah tidak bekerja lagi, tetapi saya fokuskan untuk mengelola warung sembako ini bersama istri saya. Jadi alhamdulillah setelah saya tekuni dan saya pelajari apa-apa yang perlu dilakukan atau hal-hal yang perlu kita untuk berinovasi, alhamdulillah hasil yang didapatkan sangat-sangat luar biasa menurut saya pribadi. Jadi di warung sembako itu sebenarnya sangat mudah, tinggal gimana kita mengelolanya. Asalkan Anda bisa mengelolanya dengan baik dan benar, mudah-mudahan kebutuhan Anda bisa tercukupi. Saya tidak berbohong atau mengomong kosong. Dengan warung minimalis ukuran 4x4 ini, saya rasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Mau bayar sekolah, mau bayar listrik, dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan untuk Anda yang ingin membuka usaha warung sembako itu tidak perlu tempat yang terlalu besar atau tempat yang ramai. Cukup manfaatkan tempat di mana ada di rumah kamu, bisa itu di teras, bisa pun di depan rumah ataupun di ruang tamu. Jadi jangan sebagai penghalang kita tidak ada tempat untuk memulai usaha warung sembako ini. Jadi kalau ada niat pasti bisa terwujud, asalkan niat di hati kita sangat kuat. Jadi warung saya ini berada di desa, tidak di kota, tapi pasar tempat belanja itu tidak terlalu jauh, mungkin berkisar jarak 2 km dari tempat saya ini. Jadi yang saya manfaatkan, kalau pagi hari saya mengantar anak saya sekolah, pulangnya saya mampir ke pasar untuk belanja memenuhi kebutuhan warung sembako saya sehari-hari. Begitupun setiap hari. Jadi alhamdulillah dengan saya mengelola usaha warung sembako ini, saya hampir setiap hari ke pasar karena modal yang saya pakai bagi saya termasuk pas-pasan. Jadi modal yang terus berputar. Jadi misalkan dapat uang di hari ini, besok paginya kita belanjakan lagi untuk menstok barang-barang yang laku di hari kemarin, dan misalkan ada sisanya atau kelebihannya bisa kita timpakan ke barang lainnya agar lama-kelamaan warung sembako kita semakin komplit dan semakin padat isinya. Ya walaupun saat ini masih belum padat, saya juga memiliki cita-cita agar warung sembako saya yang minimalis ini bisa padat seperti teman-teman lainnya yang mengelola usaha warung sembako ini. Jadi cita-cita saya itu tidak ada lain, bukan hanya ingin memperbesar usaha warung sembako ini. Syukur bisa mundur ke belakang. Rencana saya kalau ada perkembangan yang baik, rencana saya mau saya jebol tembok bagian belakang dan meneruskan ke arah belakang agar
ruangan bisa semaksimal dipakai untuk usaha warung sembako ini. Tapi belum saat ini. Saya takutnya kalau menjebol tembok saat ini, takutnya barang dagangan malah kelihatan sedikit dan kesannya tidak meriah. Sebenarnya kalau kita tahu tips atau triknya membuka warung sembako itu sangat menyenangkan dan tidak terlalu capek, itu menurut saya, dibandingkan kita kerja ikut orang ataupun di perusahaan maupun di pabrik. Itu kita lebih enak mengelola warung sembako yang ada di rumah walaupun cuma kecil-kecilan. Tapi jangan lihat kecilnya. Jadi barang-barang seperti minuman gelasan itu saya stok banyak di dalam rumah. Begitupun juga gas LPG. Jadi saya cuma memajang sekitar sedikit saja 2 atau 3 tabung LPG saja. Sisanya saya stok atau saya simpan di dalam rumah. Terus untuk Anda sebagai pemula membuka usaha warung sembako atau yang ingin membuka usaha warung sembako, alangkah baiknya Anda banyak bertanya kepada orang yang lebih dulu menguasai di bidang warung sembako. Misalkan tidak ada tempat untuk kita bertanya, kita bisa gunakan media sosial atau TikTok atau YouTube untuk menjelaskan tips-tips atau cara membuka usaha warung sembako ini. Zaman sekarang ini zaman sudah canggih, jadi kita banyak bisa belajar dari platform-platform yang ada di Android kita. Jadi dengan sendirinya, dengan kita membuka warung sembako dan banyak belajar, mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik atau perekonomian kita menjadi lebih baik dan bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita sehari-hari. Di awal dulu saya tidak yakin bisa penghasilan warung sembako saya ini bisa untuk mencukupi kebutuhan saya sehari-hari. Tapi setelah saya jalani semakin kesini, alhamdulillah omset saya semakin bertambah. Dan omset saya itu bisa dikatakan ramai untuk ukuran warung sembako minimalis ukuran 4x4 ini. Jadi menurut saya gaji UMR pun bisa lewat asalkan kita bisa mengelola warung sembako kita dengan baik dan benar. Oke, jadi itulah tadi review singkat warung minimalis saya yang berada di kampung. Jadi dengan kita mengelola dengan baik dan benar dan mau belajar kepada orang yang lebih tahu ataupun ke media sosial, mudah-mudahan pendapatan kita bisa melebihi pendapatan di saat waktu kita kerja dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda sekalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.